warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memberikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam pembelajaran pada pagi ini. Salat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Insyaallah kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada kegiatan hari ini, kakak akan mengabsen terlebih dahulu. Untuk absen pertama yaitu Arum, Hadir. Absen kedua Putri, absen ketiga Amira, absen keempat Gilang, absen kelima Aril. Terima kasih untuk semua ya, alhamdulillah semua. Kemudian sebelum kita melakukan pembelajaran, kita juga melakukan doa terlebih dahulu. Nah, untuk berdoa itu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Bapak pimpin berdoa atau kakak pimpin berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Baiklah semuanya adik-adik, mohon maaf ya tadi harusnya berdoa terlebih dahulu kemudian absen, tapi nggak apa-apa, ini tadi absen terlebih dahulu. Nah sekarang kita langsung ke materi. Nah materinya pada pagi hari ini atau kegiatan hari ini yaitu tema 8 Prajemuka Karana, subtema 3 Kusuka Bertualang. Nah itu ada pada halaman 121. Nah yaitu tentang mengenal budaya Indonesia. Nah adakah yang tahu budaya itu apa artinya? Nggak ada. Oke, kakak jelaskan berarti ya. Budaya itu adalah suatu pola pikir yang mana yang dikembangkan sebagai warisan secara turun-temurun dari zaman dulu ya, nenek moyang kita. Nah, kemudian budaya Indonesia. Nah, budaya Indonesia ini banyak sekali karakteristiknya ya atau ciri khasnya. Nah, itu salah satunya memiliki beragam suku, bangsa, bahasa, dan lainnya. Nah kemudian budaya ini memiliki ciri-ciri. Nah ciri-cirinya ada kalian tahu apa itu budaya? Oke, nggak ada ya, diam semua. Oke, ciri-cirinya kakak jelaskan. Budaya itu salah satunya adalah dinamis, selektif, dan etnosentrik. Nah khusus etnosentrik ini adalah suatu daya ya, pemahaman budaya yang membanggakan budaya sendiri tapi tidak dengan budaya lainnya. Nah itu sangat tidak boleh ya kalau kita sebagai warga Indonesia atau masyarakat Indonesia seperti itu, tidak boleh. Nah kemudian fungsi budaya. Nah fungsi budaya adakah yang tahu itu apa artinya? Nggak tahu ya. Oke, diam semua. Maka kakak jelaskan. Fungsi budaya itu salah satunya sebagai batas, identitas, dan stabilitas. Nah kemudian ada unsur-unsur budaya. Nah unsur-unsur budaya adakah yang tahu? Nggak ada ya. Oke, tidak ada yang tahu, maka kakak jelaskan. Unsur-unsur budaya itu salah satunya adalah bahasa, pengetahuan, teknologi, religi atau agama, dan kesenian. Nah pengetahuan itu seperti kita mengetahui misalkan hewan. Nah, hewan itu ada yang di darat dan ada yang di laut. Hewan yang di darat contohnya misal kucing, kemudian di laut itu ikan. Nah seperti itu. Kemudian religi atau agama. Nah religi atau agama ini budayanya dari turun-temurun itu sangat banyak, apalagi di Indonesia. Nah itu semua diketik ya ada 6. Nah yaitu kakak sebutkan ada Islam, Kristennya itu ada Kristen Katolik dan Protestan, kemudian Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah kemudian ada teknologi. Nah teknologi, kemudian ada bahasa. Nah bahasa ini juga banyak sekali ya, contohnya kalau di Indonesia ini bahasa ada bahasa Jawa, bahasa Lampung, bahasa Bali, dan lain sebagainya. Kemudian ada kesenian. Nah kesenian itu budaya Indonesia. Nah itu kesenian kalau di dalam budaya Indonesia itu sangat banyak sekali. Nah contohnya
salah satunya itu kesenian tari. Nah, tarinya contoh di Lampung tari melinting, kemudian di Jawa Barat tari jaipong dan lain sebagainya. Seperti itu ya kurang lebihnya. Nah, kemudian sekarang agak jelaskan lagi tentang mengenal budaya Indonesia. Di sini topik yang aku suka bertualang. Nah, di topik ini kita akan mengenal namanya budaya Indonesia, yang mana merupakan salah satu contoh kita adik-adik semuanya sebagai tanda cinta kita kepada tanah air Indonesia. Nah, seperti itu. Karena di Indonesia sendiri itu banyak sekali macam suku, bahasa, dan agama yang ada di Indonesia. Nah, keragaman tersebutlah itu yang dipengaruhi karena letak wilayah Indonesia yang sangat banyak, yang mana terdiri dari 17.000 pulau. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia ini tetap hidup rukun. Seperti halnya dalam semboyan kita, yaitu semboyan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ada yang tahu nggak nih Bhinneka Tunggal Ika itu apa artinya? Pasti tahu lah ya. Nah, oke. Pasti tahu. Nah, itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, di situ artinya itu sangat dalam, yaitu di mana kita semua saling toleransi, menghormati dan hidup rukun atau sama menjaga persatuan. Nah, itu yang mana sudah ada pada lambang negara kita, yaitu lambang Garuda Pancasila. Nah, itu kakak contohkan di sini ada percakapan di buku ya, di buku kalian itu di halaman 121 itu ada Udin beragama Islam, Edo beragama Kristen Protestan. Nah, Udin dan Edo tetap rukun berteman. Nah, Udin dan Edo ini menerima dan menghormati perbedaan. Artinya mereka berdua ini saling toleransi, saling menghormati dan menghargai walaupun mereka itu berbeda agama. Nah, sama halnya dengan Putri dan juga Amira. Nah, Putri ini agamanya Kristen ya Putri ya. Nah, kemudian Amira Islam. Nah, mereka Putri dan Amira tetap saling berteman, tetap saling tidak saling rukun, tidak bertengkar dan lain sebagainya, saling menghormati. Nah, seperti itu, saling menghargai. Ketika Putri beribadah pun Amira juga menghargai. Ketika Amira beribadah, pelayannya Islam beribadah, sholat pun Putri juga menghargai. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada contoh yang mana contoh soal di sini ayo berlatih. Nah, di sini kakak akan beri menunjuk salah satu dari kalian boleh maju untuk centang nih mana yang benar dan mana yang salah. Kalau dia benar, centang saja seperti ini ya, centang ada seperti ini, ada centang. Kemudian kalau silang tanda kok, kalau tanda salah, dia salah nih, sikap tidak menghormati perbedaan, dia tersilang seperti ini ya. Nah, jika benar maka checklist ya, checklist seperti checklist kalau dia kita menghormati. Boleh dari siapapun. Amira boleh. Kalau apa maju? Kalau mau maju. Mana yang benar? Sikap menghormati perbedaan mana? Kalau apa? Kalau yang benar di checklist silang, kalau yang salah silang. Oke, benar. Terima kasih Amira. Nah, seperti itu ya adik-adik semuanya. Seperti Amira tadi, dia kakak suruh ya mana nih yang benar dari sikap ini, mana yang sikap menghormati perbedaan, mana yang tidak menghormati perbedaan. Nah, salah satunya seperti ini, bermain dengan semua teman. Nah, jadi seperti ini ya, itu benar. Misalnya contoh sikap menghormati perbedaan. Begitupun yang lainnya ya, di sini ada menolak pendapat orang lain, tuh tandanya dia tidak menghormati perbedaan, yaitu berarti silang. Nah, panggil teman dengan sebutan tidak baik itu berarti tidak menghormati perbedaan, itu silang. Memberi kesempatan teman beribadah, nah ini berarti sikap menghormati perbedaan, itu checklist ya. Kemudian
tidak memaksa teman yang takut bermain sepeda. Nah, itu berarti sikap menghormati perbedaan. Oke, dari sini adakah yang ditanyakan dari yang kakak jelaskan? Ada nggak? Kalau tidak ada, berarti tugas minggu depan itu berkaitan dengan toleransi atau sikap saling menghargai seperti karena mengenal budaya Indonesia. Tugasnya itu nanti kalian meresum ya, atau merangkum, menyatat tentang budaya Indonesia, misalkan kesenian itu apa, bangsanya Indonesia itu apa, kemudian teknologinya seperti apa, ilmu pengetahuan seperti apa, dan lain sebagainya, seperti itu ya. Baik, tidak ada yang tanyakan ya? Nggak ada, oke, nggak ada. Oke lah, kalau tidak ada maka kakak cukupkan pembelajaran pada kegiatan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya adik-adik semuanya, dan mohon maaf kalau kakak dalam penjelasan materi kurang bagus atau kurang baik, mohon dimaafkan, dan kepada Allah kakak mohon ampun. Kakak akhiri semuanya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.